Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Daniel dan kali ini kita bakal bicara tentang bisnis model sektor properti dan real estate. Nah, pertama teman-teman, kita akan melihat indeks secara historikal mulai 2018 sampai 2023. Nah, seperti yang tampak di layar Anda teman-teman bahwa indeks dari properti ini sudah turun dalam hingga 28,58% sejak 5 tahun terakhir teman-teman atau sejak 2018. Nah, berbeda jauh dengan IHSG dan juga dengan LQ45. Di satu sisi kita melihat total dari IHSG sendiri kalau kita perhatikan teman-teman ini 22% dan LQ45 sendiri ini 3,5%. Nah, ini menandakan bahwa indeks properti ini sudah bergerak di bawah market. Nah, artinya dia pergerakannya itu cenderung di bawah market, teman-teman. Atau cenderung dalam turunnya. Kalau kita perhatikan bahwa yang turun dalam itu sebenarnya 2020, 2021, sampai 2022 atau 3 tahun sebelumnya. Nah, artinya teman-teman kalau kita perhatikan ini belum sama sekali pulih. Nah, apa saja yang menyebabkan indeks ini terus turun? Dan juga bagaimana dengan masa depannya ke depan? Nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga secara seasonality teman-teman, bahwa indeks dari properti ini juga kalau kita perhatikan, memang pergerakannya setiap bulan itu cenderung terkoreksi teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, hanya pada beberapa bulan tertentu yang indeksnya bisa dibilang menghijau. Nah, jadi ada di Agustus, kemudian ada Juli dan lain sebagainya. Selain itu dia bervariasi, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat secara fundamental, teman-teman, PE ratio dari indeks properti ini 13,5%. Kemudian dari PBV-nya sendiri 0,48% atau 0,48 teman-teman atau kurang dari 1% atau bisa dibilang ini di bawah dari nilai bukunya. Nah, sedangkan PE ratio-nya ini sendiri teman-teman 13,5 kali. Nah, jadi teman-teman kalau kita perhatikan karena ini indeksnya ini sedang turun jauh, jadi secara individual juga tentunya saham-saham di properti ini akan banyak yang terkoreksi. Nah, kalau kita lihat indeksnya aja turun, mungkin akan semua properti itu atau saham individual itu mengalami penurunan, kecuali saham tertentu yang memang boleh dibilang ini juaranya di dalam indeks tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat risknya ini sendiri, teman-teman, ini beta 3 tahun dan 5 tahun, betanya itu 0,73 kali yang 3 tahunnya, kemudian yang 5 tahun 0,67 kali. Nah, dengan ini teman-teman kalau kita melihat bahwa pergerakannya itu cenderung di bawah harga pasar atau di bawah market. Nah, kemudian teman-teman untuk 10 pemain terbesar di indeks properti ini, kita bisa lihat ini ada Ciputra, kemudian ada Bumi Serpong, ada Pakuwon, ada Sumarekon, ada Lipo Karawaci, ada Hansen Internasional, kemudian ada Metropolitan juga, ada Jaya Sukses Makmur, ada Bakri punya kawasan industri Jababeka. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat indeks ini, maka kita perhatikan sendiri bobot indeks ini teman-teman sudah mencapai 63% dari total indeks properti tadi. Nah, jadi dengan 10 pemain ini saja atau 10 saham saja, ini kurang lebih 63% kontribusinya atau bobotnya terhadap indeks saham properti ini tadi. Nah, bagaimana dengan bisnis model sektor properti? Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kalau bisnis model dari properti ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah residential, kemudian ada komersial, dan yang ketiga adalah industrial. Nah, residential ini sendiri teman-teman, ini ada rumah tapak, kemudian ada apartemen. Nah, siapa pembelinya? Pembelinya itu ya masyarakat umum dan juga investor. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, ini akan banyak yang mempengaruhi kalau kita lihat sektor residential. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk sektor komersial ini sendiri teman-teman, ini produknya itu adalah mall, kemudian ada juga perkantoran. Nah, konsumennya ini adalah tenan atau penyewa atau toko-toko yang akan menyewa
space di mall atau kantor yang mana pemilik, properti ini menyewakan secara komersil atau disewakan, teman-teman. Nah, ini jadi sangat tergantung pada kondisi si penyewa. Nah, semakin bagus kondisi ekonomi, tentu perekonomian akan hidup dan mall akan ramai, kantor-kantor juga akan terisi penuh. Nah, sedangkan bisnis model yang ketiga ada industrial, ini di mana produknya itu atau yang dijual itu atau yang dijual itu adalah pabrik, bangunan pabrik. Kemudian yang menjadi konsumennya itu adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan yang tentunya menyewa pabrik. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana dengan dampak daya beli terhadap atau apa saja yang mempengaruhi faktor residensial ini tadi, teman-teman. Nah, jadi yang pertama sebenarnya kalau kita perhatikan lebih kepada daya beli. Nah, teman-teman perhatikan sendiri, kalau misalnya masyarakat ini uangnya banyak, maka mereka akan cenderung tinggi daya belinya. Jadi semakin banyak uang masyarakat, semakin tinggi juga daya belinya. Nah, demikian sebaliknya. Lalu kemudian faktor lain, teman-teman, yaitu faktor mikro. Kalau kita perhatikan, sebenarnya faktor suku bunga ini juga berpengaruh. Nah, jadi semakin kecil suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral, maka pembelian rumah yang bisa biasanya dibeli lewat KPR ini tentu lebih terjangkau oleh pembeli. Dan pada akhirnya ini akan meningkatkan jumlah pembeli dan omset dari perusahaan properti ini juga akan meningkat, terutama yang di sektor residensial. Kemudian ada juga yang namanya loan to value. Nah, ini akan mempengaruhi nilai DP atau down payment yang digunakan untuk membeli properti. Jadi semakin tinggi kebijakan tentang ini atau kebijakan perusahaan tentang DP ini, maka semakin kecil juga peluang orang untuk membeli atau semakin berat orang beli. Nah, dengan demikian semakin kecil DP yang diberlakukan, maka ini juga akan meningkatkan potensi pembelian. Kemudian yang ketiga adalah faktor pajak. Nah, jadi semakin kecil pajak tentu saja uh, ini akan semakin besar juga insentif yang diperoleh oleh konsumen untuk membeli properti. Dan tentu saja ini juga akan menguntungkan perusahaan properti. Nah, jadi ini ada faktor makro atau kebijakan pemerintah atau peraturan bank sentral. Ini sangat berperan pada sektor residensial tadi atau segmen residensial, teman-teman. Pada industri properti dan real estate. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah faktor pencairan dana atau semakin lama dana cair maka perusahaan mesti mengeluarkan modal sendiri atau bahkan mencari pendanaan lain. Jadi tentu saja ini akan juga mempersulit jual beli properti itu sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, ada 4 faktor ini tadi, ini yang akan menjadi pemicu atau menjadi faktor penggerak kinerja dari perusahaan properti atau emiten properti. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja atau siapa saja pemain dari sektor residensial ini tadi. Nah, kalau kita perhatikan yang pertama ada BSD City dengan kota wisatanya, teman-teman, dengan kode BSD. Kemudian ada Ciputra. Oke, saya ulang, yang BSD City ini teman-teman market cap-nya ini 21 sekian miliar atau triliun, 21,7 triliun. Kemudian untuk yang kedua adalah Ciputra 22,6 triliun dan yang ketiga ada Sumarekon, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini pemain-pemain ini atau emiten-emiten di sektor residensial ini sebenarnya mereka sudah sangat familiar atau sering kita dengar, bahkan iklannya itu sudah sering muncul di TV-TV, teman-teman. Jadi ini tentu saja menjadi promosi yang positif juga bagi para emiten properti ini tadi, khususnya di sektor residensial tadi.